Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Raya Alif Arsyarianto. Perkenalkan, nama saya Tika Rifatul. Perkenalkan, nama saya Linda Saputri. Perkenalkan, nama saya Devan Ada Saputra. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang karya seni Art Deco. Baik, ini adalah materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas masa atau periode Art Deco yang dimulai. Yang kedua adalah filsuf atau seniman yang berpengaruh terhadap Art Deco. Selanjutnya, ciri-ciri karya seni rupa Art Deco. Dan yang terakhir adalah contoh karya-karya Art Deco. Oke, kita mulai pembahasan. Yang pertama adalah masa atau periode Art Deco itu dimulai. Art Deco merupakan gaya yang lahir setelah Perang Dunia Pertama selesai. Waktu itu, gaya ini tidak hanya terbatas untuk diaplikasikan pada arsitektur saja, namun juga bisa ditemukan pada karya visual, lukis, poster, eksterior, interior, seni rupa, fashion, perhiasan, dan lain sebagainya. Art Deco ini melambangkan gaya yang anggun, elegan, glamor, dan juga fungsional, dan juga gaya ini merefleksikan teknologi modern dan mempunyai karakter dengan garis yang lembut, geometris. Tentunya Art Deco memiliki sejarah yang panjang dan juga begitu juga dengan perkembangannya sebagai salah satu aliran gaya seni di dunia. Art Deco ini sebuah gerakan desain yang populer dari tahun 1920 hingga 1939 yang mempengaruhi seni dekoratif, arsitektur, dan sebagainya. Pada awalnya, gerakan ini adalah gabungan dari berbagai macam gaya dan gerakan pada awal abad ke-20, termasuk Art Nouveau, Bauhaus, modernisme yang mencapai puncak popularitasnya pada 1920-an. Nah, Art Deco ini murni bersifat dekoratif. Art Deco telah menyebar di berbagai negara Eropa. Negara Prancis adalah pusat Art Deco yang telah memiliki sekolah seni rupa dekoratif, yaitu The Martin School, sejak tahun 1911. Kata Art Deco berasal dari yang berlangsung pada 1925 di kota Paris. Acara ini dipimpin oleh sebuah asosiasi seniman Prancis yang bernama La Société des Artistes Décorateurs, yaitu adalah kumpulan seniman dekorator yang dipimpin oleh pendirinya, yaitu Hector Guimard, yang dimana sebagian besar dari mereka itu aktif dalam gerakan Art Nouveau. Filsuf atau seniman yang berpengaruh terhadap Art Deco. Yang pertama yaitu Le Corbusier. Le Corbusier memiliki nama asli Charles Edward Jenneret, lahir pada 6 Oktober 1887. Beliau merupakan seorang arsitektur asal Swiss yang terkenal dalam aliran rancangan atau desain internasional bersama dengan Louis Mies van der Rohe, Walter Giraud, dan Theo van der Burg. Yang kedua yaitu A.M. Cassandra. A.M. Cassandra memiliki nama asli yaitu Adolphe Jean Marie Moreau, lahir pada 24 Januari 1901. Beliau merupakan seorang pelukis, seniman, poster komersial, dan perancang CGIS huruf di Prancis. Popularitas poster sebagai iklan memberinya kesempatan untuk bekerja di percetakan Paris. Selanjutnya ada Jan Lambert Rucki. Dia adalah seorang seniman asal Polandia yang dikenal karena partisipasinya dalam gerakan kubisme, surrealis, dan juga Art Deco. Dia ini seseorang yang bekerja dengan banyak gaya dan dia yang beragam. Terkadang karya seni beliau ini sering dipengaruhi oleh suku Afrika. Dan salah satu karya yang membuat Lambert Rucki ini menjadi terkenal yaitu dengan karya pemandangan kota kubisnya. Dan yang terakhir ada Jean Carlo. Beliau adalah seniman asal Prancis yang berspesialisasi di bidang poster. Jean Carlo memulai karirnya sebagai desainer poster profesional pada tahun 1919 setelah kompetisinya oleh produsen alat bantu gigi Gilly Cadden pada tahun 1918. Dari tahun 1919 hingga 1921, ia menjabat sebagai ilustrator. Setelah itu, ia bekerja di sebuah agensi yang merancang iklan, dan di periode tersebut, ia mendesain poster pertamanya dengan gaya Art Deco untuk The Kid oleh Charlie Chaplin. Lalu ketenaran Carlo tersendiri terletak pada dua poster, yaitu untuk Monsafon dan untuk Teater Pigalle. Contoh karya dari seniman atau filsuf Art Deco. Yang pertama yaitu Hotel Le Corbusier, Marseille, Prancis. Karya Le Corbusier sumbernya yaitu booking.com. Yang kedua yaitu Wahana Arsitektur Indonesia. Karya Le Corbusier sumbernya yaitu blogspot.com. Le Corbusier tidak menyukai segala bentuk hiasan atau
ornamentasi pada bangunan, dan pernah mengatakan bahwa semua bangunan seharusnya berwarna putih. Dari kedua karya arsitektur tersebut dapat terlihat jelas bahwa warna pada arsitektur tersebut berwarna putih. Selanjutnya, Ronald Maroon, karya A.M. Cassandra, sumbernya francis.com. Yang kedua yaitu The Legendary Art Deco Poster Artistic, karya A.M. Cassandra, sumbernya retrographic.com. Dari karya kedua poster tersebut bahwa desainer ini berusaha untuk menyampaikan kesederhanaan dan fungsionalitas. Ia menghasilkan aliran desain poster yang menakjubkan, yaitu iklan kegembiraan, perjalanan, dan transportasi seperti kapal laut. Lalu yang pertama ada karya dari Jean Lambert Rooke yang berjudul Les Deux Amis yang dibuat pada tahun 1937. Yang kedua ada karya yang berjudul Chantier de Nuit Nightside yang dibuat pada tahun 1937 oleh Jean Lambert Rooke. Yang ketiga ada karya dari Giancarlo yang berjudul The Ultimate Goal yang dibuat pada tahun 1949. Dan yang terakhir ada Vanity Fair Cover featuring Tree Profile by Giancarlo pada tahun 1937. Ciri khas dari karya dengan gaya Art Deco adalah pemilihan warna-warna yang kuat dan bentuk yang didominasi oleh bentuk-bentuk abstrak dan geometris, segitiga, lingkaran terbuka, dan tangga. Namun ada juga seniman yang memilih bentuk figur dan tumbuhan yang dibuat dengan bentuk geometris. Konten elemen-elemen yang diaplikasikan dengan elemen format yang masih sederhana agar terlihat lebih kuat nuansa Art Deco. Adapun ciri-cirinya adalah yang pertama, banyak diterapkan dalam berbagai bidang, misalnya eksterior, interior, mobil, patung, perhiasan, poster, dan lain-lain. Contoh karya tokoh-tokoh Art Deco di bidang furnitur yaitu ada karya dari Paul Volot, karya dari Pierre Chéreau, dan karya dari Jacques Emile. Yang kedua yaitu dipengaruhi oleh berbagai macam aliran modern, antara lain kubisme, futurisme, konstruktivisme, serta juga mengambil ide-ide desain kuno, misalnya Mesir, Persia, dan Syria. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu bermunculan bentukan-bentukan yang lebih modern, di mana terdapat bentuk-bentuk geometris dan kurva-kurva streamline dan motion line. Yang keempat, tema populernya adalah bentuk-bentuk yang bersifat trapezoid, zigzag, dan bentuk puzzle. Contoh karya yang telah saya sebutkan tadi ada di bidang keramik. Tokoh-tokohnya yaitu ada karya dari Clary Cliff, karya dari René Lacroix, dan karya dari Sassy Cooper.